Pancasila merupakan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia yang diambil dari nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia wajib untuk menjalankan kelima sila yang ada, terutama sila pertama sebagai pembuka dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan kelompok kami mengambil sila pertama yang difokuskan kepada satu agama, yaitu agama Islam. Salah satu syarat wajib untuk menjadi pemeluk agama Islam adalah dengan melafazkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini merupakan tuntunan pertama dalam Islam, yaitu untuk beriman atau percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Contoh implementasi selanjutnya, dari sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kami mengambil contoh dari umat beragama muslim yang sedang melaksanakan sholat. Di video ini kita melihat umat beragama muslim bisa beribadah sholat dengan sangat khusyuk. Hal tersebut membuktikan bahwa sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memang benar-benar dapat diimplementasikan dan diterapkan di negara kita tercinta. Sholat itu sendiri juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila itu sendiri, di mana percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Terlihat umat beragama Islam yang menjalankan ibadahnya sebagai bentuk kepercayaannya dan patuh kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk implementasi sila pertama pada Pancasila adalah berpuasa. Saat menunaikan ibadah puasa, umat muslim wajib menahan diri dari lapar, dahaga, serta aneka perbuatan yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau maghrib. Puasa memiliki banyak manfaat dalam hal rohani, pergaulan, dan kesehatan tentunya. Misalnya, dalam perbaikan pergaulan, orang yang berpuasa akan merasakan segala kesusahan fakir miskin yang banyak menderita kelaparan dan kesusahan. Adapun manfaat puasa untuk kesehatan jasmani dan rohani ialah 1. Puasa mendidik kesabaran dan ketabahan. 2. Memengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Dan yang keempat, dapat menimbulkan rasa syukur. Dengan berpuasa, insya Allah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban umat Islam untuk membayarkan zakat sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Zakat sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab karena berdasarkan pada kepekaan sosial untuk membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kewajiban berzakat dimaksudkan agar sesama umat Islam bisa merasakan kegembiraan saat Hari Raya Idul Fitri. Zakat merupakan ibadah sosial yang bersifat habluminanas atau hubungan sesama manusia. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Sebagai umat Islam yang hidup dan tinggal di Indonesia, maka juga wajib melaksanakan Pancasila. Umat Islam yang membayar zakat karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu zakat merupakan ibadah yang juga dijiwai nilai-nilai Pancasila. Kemudian saya akan memberikan contoh kelima dari implementasi sila ke-1, yakni umat muslim yang sedang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Naik haji merupakan kegiatan yang dilaksanakan umat muslim yang taat kepada Tuhan sebagai salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan penciptanya, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa begitu? Ibadah haji mengandung nilai-nilai historis, dari sejak mengenakan pakaian ihram yang melambangkan kezuhudan manusia sebagai latihan untuk kembali kepada fitrahnya yang asli, yaitu sehat, suci, dan bersih. Dengan pakaian seragam putih, mereka berkumpul melakukan ukuf di Arafah. Dalam video dan penyampaian yang sudah saya berikan, sudah dapat terlihat jelas bahwa rukun Islam kelima, naik haji, merupakan implementasi yang jelas dari sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita bisa lihat
bahwa ceramah agama dipergunakan untuk memperbaiki suatu keadaan tertentu dengan menyampaikan dalil dan bukti serta menyertakan pandangan orang lain dalam masalah itu dan mengemukakan pandangan yang benar. Ceramah yang sukses adalah yang terarah ke arah tujuan dan sasarannya jelas nyata, diikuti dengan keterangan yang cukup rasional. Dalam ceramah, pembicara menggunakan kalimat-kalimat yang tepat dan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sulit untuk dimengerti. Pembicara dan pendengar sama-sama berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Metode ceramah sebagai salah satu metode atau teknik dakwah tidak jarang dipergunakan oleh para dai atau mubalik, juga utusan Allah dalam usaha menyampaikan risalahnya. Dan yang terakhir merupakan implementasi dari sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam video ini terdapat beberapa orang yang sedang berzikir dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan nilai kepercayaan sendiri berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat berzikir kepada Allah adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa memuji kebesaran Allah akan selalu terlindungi dari keburukan. Berzikir juga bisa membukakan pintu keselamatan dunia akhirat. Dan inilah merupakan bentuk dari implementasi dari sila pertama Pancasila, yaitu berzikir.